bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Dan mata pelajaran yang dibahas pada hari ini adalah fisika untuk adik-adik yang duduk di bangku SMA bersama dengan Bapak Nasrun Mirobi. Dan kami masih menantikan partisipasi adik-adik baik melalui telepon, SMS, ataupun Facebook kami. Nah, marilah kita lanjutkan pembahasan. Kepada Bapak Nasrun, kami persilakan. Iya, Mbak Nisa dan adik-adik di rumah, kita berjumpa lagi. Kita akan melihat indikator yang kedua, tetapi di dalam pembahasan nanti kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Silakan. Jadi anak tersebut memberikan gaya dorong kepada mainan. Ini juga sebuah mobil yang didorong oleh seseorang. Nah, ini adalah katrol. Nah, kita menuju ke konsep katrol, kemudian kita masuk ke indikator ya. Indikator yang akan kita bahas untuk yang kedua ini. Gitu. Baik, dan indikator pada segmen kedua ini yaitu menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Baik. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anissa mengenai indikator yang kedua. Pada indikator yang kedua ini menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya adik-adik di rumah sudah tahu tentang hukum Newton. Ada berapa konsep di situ. Tentunya adik-adik tahu ada 3 konsep, tapi kita langsung ke penerapannya ya. 3 konsep itu adalah hukum Newton 1, hukum Newton kedua, hukum kedua Newton maksudnya, hukum ke-1 Newton dan hukum yang ketiga Newton. Nah, langsung nanti di dalam penerapan ini adalah penerapan dari ketiga hukum Newton tersebut gitu. Kita lihat soalnya, tapi sebelumnya dari rumah ada beberapa animasi ini berkaitan dengan katrol yang sudah tadi adik-adik lihat di tayangan, tapi ini agak dihubungkan dengan percobaan yang ada di laboratorium berkaitan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian ini adalah tentang gaya gesekan. Gaya gesekan timbul apabila sebuah benda berwarna biru ini bergerak dalam suatu lantai. Nah, di sana ada beberapa gaya. Ada gaya normal, ada gaya yang menyebabkan dia bergerak, dan ada gaya gesekan. Nah, ini semuanya akan berkaitan dengan apa yang kita bahas itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke contoh soal Bapak, sudah ada penanya melalui telepon. Oh iya. Halo Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ya. Ya, halo. Iya. Ya, dari Nia. Dari? Ya, silakan pertanyaannya. Ini di dalam suatu udara terdapat 2 buah muatan 10 C dan 30 C terpisah dalam jarak 1 meter. Besarnya gaya yang dialami kedua muatan tersebut adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat positif 9 N M per pangkat 2 C pangkat. Ya, coba diperjelas pertanyaannya, adik. Siapa namanya tadi? Adik? Ya, silakan diulangi lagi. Coba diulangi pertanyaannya lagi. Perlahan-lahan. Di udara terdapat 2 buah muatan yang besarnya 10 muatan ya. Oh iya, oke. Dan 30 C. 10 C dan 30 C. Oh ya. Lalu? Terpisah dalam jarak 1 meter. Iya. Ya. Okay, Besarnya gaya yang dialami kedua muatan tersebut. Besarnya gaya yang dialami dua muatan jika K tersebut. sama dengan. Oh iya, oke. Ya. 9 kali 10 pangkat min 9. 9 kali 10 pangkat min 9. N. Ya, oke. Saya M bisa pangkat paham 2 soalnya. Per C pangkat 2. Baik. Cukup jelas, Bapak? Ya, cukup jelas. Cuman adikku siapa tadi namanya ya?
adik tadi yang bertanya itu sebenarnya keluar dari pembahasan kita saat ini karena berkaitan dengan gerak ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi ada sebuah pertanyaan akan coba kita bahas. Ya, kita bahas ya. Jadi ada 2 buah muatan di udara. Di udara, sebentar. Kita lihat pakai warna kuning ya. 2 buah muatan di udara, dia mempunyai Q1, mempunyai Q2. Karena ini di ujian nasional juga keluar sebenarnya. Baik. Cuman kita nanti pembahasannya di tayangan episode berikutnya. yang lainnya, ya. Gitu. Pada jarak R, gitu kan. Terus apabila 2 muatan ini mempunyai muatan yang sama, adikku yang ada di rumah ya, maka dia akan terjadi gaya tolak menolak. F. Itu ya. Di sana juga ada F. Tadi ditanyakan berapa gaya interaksi antara kedua muatan itu. Rumusnya kita menggunakan tentang hukum Coulomb. Ya, tentang hukum Coulomb ya. Jadi rumusnya F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Tadi K-nya sudah tahu, 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ya. Kali lagi 1 tadi nilainya berapa? 10. Dimasukkan saja. Oh 10 ya. 10. Dan Q2-nya 30. Q2-nya 30. Jadi tinggal dikasihkan aja. Dibagi dengan R. Jarak keduanya adalah berapa tadi ya adik di rumah ya? 1 meter atau 10 meter? Oke, kalau 10 meter berarti langsung saja ini diganti 10 terus kuadratkan. Udah tinggal dihitung adikku yang di rumah ya. Baik. Maka akan ketemu. Jadi sebenarnya ini tidak sesuai dengan pembahasan kita saat betul ini sekali. ya, dan akan dibahas pada episode yang lainnya. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan seperti ini kita coba untuk bisa Baik. menjawab. Dan saat ini sudah kembali ada penanya melalui SMS Bapak. Oh gitu. Dari ya? nomor 0857 893 sekian-sekian yang menanyakan untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Ya. Berapa gaya potensial ketika meregang sejauh 25 cm? Iya, betul sekali. Jadi di situ ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan gaya pegas ya. Ini juga sebenarnya keluar dari konteks yang kita bahas untuk saat ini, yaitu gerak. Tapi tidak apa-apa. Jadi untuk pegas itu ada 2 rumus. Rumus yang pertama F sama dengan K kali delta X. Kemudian rumus yang kedua E atau EP sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, maka untuk mencari berapa energi potensial ketika diregangkan, misalkan tadi ditanyakan X1 itu berapa meter itu ya? X1 5 cm. Nah, 5 cm, kemudian X2 25 cm. 25 cm. Nah, maka EP1 banding EP2 sama dengan setengah KX1 kuadrat banding setengah KX2 kuadrat. Nah, ini K-nya sama, kita coret, tinggal dimasukkan. EP1 berapa? EP1 nilainya 20 N, tapi ini bisa diubah ke F ya, sama aja. Langsung kita masukkan. Ini EP yang kedua sama dengan X1 kuadrat banding X2 kuadrat. Ini 5 banding 25 kuadrat. Langsung ketemu EP2-nya. Gitu. Baik. Iya, Ya, benar. kita kembali kepada soal yang tadi sempat tertunda Bapak. Iya. Soal nomor 3, saya bantu kita bacakan lihat. soalnya ya. 2 balok disusun seperti pada gambar, massa tali dan massa katrol diabaikan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, maka kecepatan kedua balok pada saat 2 second setelah bergerak dari keadaan diam adalah A. 2 meter per second, B. 5 meter per second, C. 10 meter per second, ataukah D. 15 meter per second? Ya. Nah, tadi sudah dibacakan sama Vanessa, langsung jawabannya 5 meter per second.
Nah, itu caranya seperti apa? Jadi soalnya ada dua balok, balok yang pertama 5 kilo, balok yang ketiga 3 kilo. Kalau ini dilepas, kira-kira dia bergeraknya kemana dari rumah? Ke kanan atau ke kiri? Nah, kita lihat dari masanya di situ. Nah, massa 5 kg lebih besar daripada massa 3 kg, sehingga gaya beratnya lebih besar yang sebelah kiri, maka dia akan meluncur ke bawah. Nah, yang ditanya pada saat meluncur ke bawah, berapa kecepatan pada saat 2 sekon meluncur ke bawah itu. Nah, ini penerapan dari dua kegiatan. Yang pertama indikator 1 tadi, kemudian indikator 2 ini udah masuk, kemudian dikaitkan antara keduanya. Kita lihat sebenarnya rumusnya gampang, ada dua rumus di situ. Rumus A dan rumus T. W1 min W2 per M1 plus M2 untuk A dan T 2 kali M1 kali M2 per M1 plus M2 kali G. Kita masukkan nilainya masing-masing. Ketemu A 20 per 8. Nah, tadi itu sebenarnya adalah W. W1 min W2. Akan ketemu A-nya 20 meter per sekon. Maka kecepatannya kita hitung dengan menggunakan GLBB. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya kita lihat nilainya 0 karena awal bergerak dia itu dari 0. Kemudian A-nya 20 per 8, T-nya adalah 2 second. Sehingga V-nya atau kecepatan pada saat 2 second itu adalah 5 meter per second. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita. Karena itu adik-adik jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.